Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan. Dan tak lupa pula salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW. Begitu pula kepada umatnya yang istiqomah meniti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita akan lanjutkan pembahasan kita dari tafsir surah Al-Baqarah. Sekarang kita telah sampai pada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 21, Ya ayuhan nas, wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya ayuhan nas, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala dialah yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala jugalah yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, semoga dengannya kalian menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, setelah Allah Tabaraka wa Ta'ala pada ayat-ayat sebelumnya menjelaskan tentang tiga golongan manusia. Yang pertama adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala jelaskan bagaimana ya sifat-sifat orang-orang mukmin, ya orang-orang Islam yang mana mereka beriman kepada sesuatu yang gaib, yang Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan kita untuk beriman dengannya. Kemudian orang-orang beriman juga mereka mendirikan sholat, kemudian mereka menginfakkan harta yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada mereka. Kemudian setelah itu Allah Tabaraka wa Ta'ala jelaskan bagaimana keadaan orang-orang kafir, yang mereka sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang sama saja orang-orang kafir ini, mereka diberi peringatan ataupun tidak, maka tidak akan berarti bagi mereka, yaitu orang-orang yang Allah Tabaraka wa Ta'ala telah tetapkan kekafiran bagi dirinya. Dan kemudian yang ketiga, Allah Tabaraka wa Ta'ala jelaskan bagaimana keadaan atau sifat-sifat dari orang-orang munafik, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mereka mengatakan bahwasanya aku beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan beriman kepada hari akhir, akan tapi sesungguhnya mereka itu, Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan tentang tiga golongan ini, tiga golongan manusia tadi, ya, mukmin, kafir dan munafik. Maka selanjutnya Allah Tabaraka wa Ta'ala sampaikan tentang
kewajiban yang Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan kepada mereka, kepada hamba-hamba Allah tersebut, yaitu perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala agar mereka mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan kepada mereka untuk beribadah kepada Rabb yang telah menciptakan mereka dan menciptakan orang-orang sebelum mereka. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan bahwasanya seruan Allah Tabaraka wa Ta'ala ini, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, seruan ini ditujukan khususnya adalah kepada dua golongan, yaitu kepada golongan orang-orang yang kafir dan orang-orang munafik. Ya, ini seruan yang Allah khususkan kepada orang kafir dan orang munafik, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan kepada mereka untuk mengesahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, karena mereka ini pada dasarnya adalah orang-orang yang ingkar. Walaupun mukmin, ya mereka sudah mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walaupun nanti ya mukmin terbagi lagi, ada mukmin yang ya dia orang yang bertakwa kepada Allah, yang taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada juga yang maksiat. Ya. Akan tapi orang-orang kafir ini dan orang-orang munafik, mereka sangat jauh sekali dari kebenaran. Ya, oleh sebab itu Allah Tabaraka wa Ta'ala ingatkan mereka. Ya, Allah katakan, ya ayuhan nas, ya wahai manusia, ya beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menciptakan kalian. Ya, Allah ingatkan siapa loh yang menciptakan kalian ini, dan siapa yang menciptakan orang sebelum kalian. Dia adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, Allah ingatkan agar apa? Agar mereka bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, la'allakum tattaqun. Dan hakikat dari takwa, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, barakallahu fiyya wa fikum, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkahi ana dan antum semuanya. Ketakwaan adalah seseorang mengerjakan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala dan dia menjauhi segala bentuk larangan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan perintah Allah yang paling tinggi kedudukannya, yang paling ditekankan, yang paling utama adalah mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini perintah yang paling besar yang Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan kepada manusia. Adapun larangan yang paling besar adalah lawan dari tauhid, yaitu syirik. Engkau jadikan tandingan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, padahal Allah yang menciptakan engkau, dan Allah yang telah menciptakan bapak-bapak engkau, dan Allah yang telah menciptakan semua manusia. Ya, akan tapi dia jadikan tandingan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya perintah atau seruan terhadap tauhid ini, terhadap mengesahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam peribadatan ini merupakan hakikat dari dakwah seluruh Rasul. Allah Tabaraka wa Ta'ala kirim Rasul-Rasulnya dengan misi yang sama. Apa misinya? Yaitu agar manusia mengesahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini semuanya sama, semua Rasul. Tidak ada perbedaan. Naam, nanti syariatnya beda-beda. Ya, syariatnya beda-beda. Misal syariatnya Nabi Musa dahulu, Bani Israel itu kalau tobat, ya disuruh oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bunuh diri mereka. Ya. Faktulu anfusakum, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini Bani Israel, syariatnya berbeda. Adapun taubat dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ya cukup kita bertobat ya dengan menyesali perbuatan tersebut, berjanji tidak akan mengulanginya, dan adapun apabila dia berkaitan dengan hak orang lain, maka
dikembalikan. Ini syariatnya berbeda, akan tetapi ya, tujuan dari dakwah mereka semuanya sama, yaitu apa? Untuk Allah tabaraka wa ta'ala, menjadikan Allah tabaraka wa ta'ala satu-satunya Rabb yang diibadahi, ya, tidak ada selainnya. Sebagaimana apa yang Allah tabaraka wa ta'ala katakan dalam Quran surah An-Nahl ayat 36, Allah azza wa jalla mengatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan telah aku utus, kata Allah tabaraka wa ta'ala, fi kulli ummatin, bagi setiap umat itu rasul. Ya, setiap umat ada rasulnya, yang setiap rasul itu mengajak mereka untuk mengesahkan Allah tabaraka wa ta'ala, mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala, dan menjauhi apa-apa yang diibadahi selain Allah tabaraka wa ta'ala. Ini intisari, pokok dakwah semua rasul. Dan harusnya ini juga yang menjadikan pokok, ya, dijadikan pokok dakwah orang-orang yang mengikuti rasul. Dan yang menjadi sebab peperangan antara rasul dan umatnya adalah dakwah tauhid ini. Ya, umatnya dahulu, umat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mengingkari sewaktu Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini memiliki akhlak yang mulia. Ya, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam terkenal orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya, tidak berdusta. Bahkan mereka titipkan harta-harta mereka kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mencela akhlaknya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau, ya, Allah tabaraka wa ta'ala menyaksikan bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini memiliki akhlak yang mulia. Akan tetapi sewaktu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka selain Allah tabaraka wa ta'ala, Tuhan-Tuhan, patung-patung yang mereka sembah, mereka ibadahi, maka mereka tidak terima. Ya, hilang sudah pujian-pujian mereka kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang awalnya dikatakan bahwasanya engkau adalah Al-Amin, ya, orang terbaik, ya, orang yang sangat kami percayai, berubah menjadi sahirun, ya, dikatakan Nabi sebagai penyihir, wal majnun, dikatakan juga sebagai orang gila, ya, dikatakan juga Nabi sebagai orang yang kerasukan, ya. Berubah julukan-julukan tersebut sewaktu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid. Ya. Akan tapi inilah jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, intisari dari dakwah mereka. Ya, dakwah para rasul tersebut adalah agar Allah tabaraka wa taala ini diesakan oleh hamba-hamba Allah tabaraka wa taala. Kemudian Allah tabaraka wa taala ingatkan kepada manusia, kenapa mereka harus mentauhidkan Allah? Apa sebab yang menjadikan mereka ini harus mengesahkan Allah tabaraka wa taala dalam ibadahnya? Allah tabaraka wa taala katakan, "Allazi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Karena Allah tabaraka wa taala, ya, dialah yang menciptakan mereka, menciptakan kita semuanya, Allah sebagai pencipta. Dan Allah ciptakan seluruh manusia dari manusia yang awal sampai terakhir, ini semua ciptaan dari Allah tabaraka wa taala. Ya, dari awal manusia sampai manusia terakhir, ini semuanya ciptaan Allah tabaraka wa taala. Dan ini merupakan penegasan dari Allah tabaraka wa taala. Allah tegaskan, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Ya, yang telah menciptakan kalian. Allah juga menciptakan orang-orang sebelum kalian. Ini rububiyah Allah tabaraka wa taala. Allah ingatkan bahwasanya yang menciptakan itu hanyalah Allah semata. Berhala-berhala kalian tidak bisa menciptakan kalian. Patung-patung yang kalian sembah tidak bisa menciptakan kalian. Bukan mereka yang menciptakan kalian, akan tapi Allah yang menciptakan kalian. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, kata Allah tabaraka wa taala. Dia juga yang menciptakan orang-orang yang sebelum kalian, menciptakan bapak kalian, menciptakan ibu kalian, menciptakan kakek kalian, menciptakan nenek kalian. Ya, bahkan disebutkan bahwasanya dalam tafsir Muyassar,
Ya, disebutkan bahwasanya penciptaan Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan anak keturunannya ini adalah setelah Allah tabaraka wa taala menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah tabaraka wa taala jadikan ya bumi itu layak untuk dihuni oleh manusia. Ya, Allah ciptakan langit dan bumi dulu sebelum Allah ciptakan manusia. Kemudian Allah jadikan bumi itu adalah sesuatu yang tempat yang pantas untuk ditinggali manusia. Ya, dengan segala macam kenikmatan yang ada di ya pada bumi tersebut. Ya, dengan rezeki-rezeki yang Allah Taala telah siapkan, kenikmatan-kenikmatan yang besar yang ada di bumi tersebut. Allah Taala yang menciptakannya. Allah Taala jadikan langit sebagai atap. Dan Allah Taala berikan rezeki berupa air hujan yang darinya Allah Taala tumbuhkan buah-buahan yang terdapat di muka bumi. Ya. Yang awalnya bumi itu tandus, kering. Allah turunkan hujan, kemudian hidup rumputan, hidup tumbuh-tumbuhan di sana. Ya. Siapa yang menurunkan hujan? Allah Taala. Siapa yang menumbuhkan ya biji-biji tadi sehingga menjadi besar, kemudian dia berbuah yang hasilnya dinikmati oleh manusia? Allah Taala. Kemudian juga di bumi ini Allah jadikan dia binatang-binatang ya yang tunduk pada manusia. Subhanallah. Ya, ada binatang-binatang yang binatang-binatang itu dijadikan ya Allah tunduk kepada manusia. Antum bayangkan kalau seandainya sapi itu jamaah yang diberikan Allah Taala tidak tunduk sama manusia. Ya, antum satu orang sapi itu kalau mau disembelih berapa orang yang megangnya? Ya, subhanallah. Akan tapi pasrah saja dia mau disembelih itu ya. Tidak ngelawan. Jangankan sapi lah, kucing aja yang kecil itu, kucing. Subhanallah, antum lihat kucing. Itu kalau dia garang, kalau dia ndak Allah Taala tundukkan pada manusia, ya itu subhanallah, ketemu kucing udah lari mungkin antum. Lengkap dengan cakar-cakarnya, giginya yang tajam. Ya, subhanallah. Akan tapi apa, Allah jadikan jinak. Ya, jadi mainan anak-anak. Ya, subhanallah. Ya, ini Allah Taala jadikan ya binatang-binatang tersebut yang ada di atas muka bumi tunduk sama manusia. Ya, bahkan kita lihat terkadang hewan-hewan buas sekalipun ya tunduk sama manusia, ya subhanallah. Ya, ada pawang-pawangnya gitu kan. Ya, ini di antara nikmat yang Allah Taala berikan. Kemudian dengan air tersebut tumbuhlah berbagai tanaman yang berpasang-pasangan dan menjadi tempat ya merumput bagi binatang-binatang tersebut. Ya, Allah turunkan hujan, kemudian Allah hidupkan ya bumi yang tandus tadi, ada rumput-rumputnya, kemudian binatang-binatang itu bisa hidup pada bumi tersebut. Ya, ada makanannya, udah disediakan oleh Allah Taala, udah besar, manusia tinggal sembelih saja gitu kan. Ya, enak sekali, subhanallah, nikmat dari Allah Taala. Kemudian muallif rahimahullahu taala melanjutkan, apabila Allah Taala merupakan zat yang memberi rezeki kepada seluruh manusia, maka pantaslah bagi mereka untuk mentauhidkan Allah Taala dalam peribadatan sebagai rasa syukur atas nikmat-nikmat yang Allah Taala berikan tersebut. Ya, oleh sebab itu Allah Taala melarang hamba-hambanya dari melakukan kesyirikan kepada Allah Taala. Ya, dengan mengambil sesembahan-sesembahan selain Allah Taala, seperti menyembah para nabi, atau menyembah orang-orang solih, atau menyembah kuburan, atau menyembah patung-patung, atau menyembah binatang-binatang. Yang mana semua perbuatan ini merupakan dosa yang paling besar. Ya, ini merupakan dosa yang paling besar, maksiat yang paling maksiat, ya kesyirikan. Ya, padahal manusia memiliki ilmu, kata Allah. Ya, muallif di sini rahimahullah taala, manusia itu memiliki ilmu sebagaimana yang mereka akui. Maka selayaknya mereka mengetahui bahwasanya Allah Taala sang pencipta, Allah yang menciptakan mereka,
Allah tabaraka wa ta'ala yang memberikan nikmat kepada mereka, maka Allah tabaraka wa ta'ala sajalah yang berhak untuk mereka ibadahi, ya. Bahkan dalam suatu hadis dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang dosa. Ya, dosa apa yang paling besar wahai Rasulullah? Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan, engkau jadikan tandingan bagi Allah tabaraka wa ta'ala, padahal Allah tabaraka wa ta'ala lah yang telah menciptakan engkau. Hadis riwayat Bukhari. Ya, bagaimana bisa padahal Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan kepada mereka rezeki, makanan, ya, memberikan kepada mereka suami atau istri, memberikan kepada mereka anugerah berupa anak-anak, kemudian mereka jadikan tandingan bagi Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Antara sesama makhluk saja jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, ya, antara sesama makhluk. Ada orang yang dari pagi antum datang ke rumahnya di servis luar biasa, ya. Antum bertamu di rumah teman antum, nyampe di rumah langsung dibikin sarapan pagi hari, ya. Kemudian disiapkan tempat tidur yang mewah, lengkap dengan AC-nya, ya. Kemudian ya dia katakan, antum kalau mau keliling, mau jalan nanti, mau ikut kajian apa, kabari saja sama ana siap ngantar antum keliling-keliling kota, ya. Kemudian ya siangnya diberikannya lagi makanan, ditanyakannya pula, ada pakaian yang kotor, nanti saya laundrykan, saya cucikan, ya. Kemudian sorenya disuguhkan lagi makanan, ya, diservis dengan begitu mewahnya, subhanallah. Kemudian ya besok waktu mau pulang, dia pergi ke tetangga rumah orang yang dinumpang tadi, kemudian bilang jazakallah khairan. Bilang sama siapa? Sama tetangganya, ya. Dia tidak bilang terima kasih sama orang yang telah membantunya tadi, akan tapi ditujukan kepada tetangganya. Ini orang, ya, kira-kira orang ini normal atau tidak? Ini orang ada, ya, orang yang gila nih, orang ada masalah di otaknya. Padahal yang servis dia siapa? Temannya ini, ya, teman yang menservis dia dari pagi, ya, hingga dia, ya, merasa senang, bahagia, ya, merasa enak, betah tinggal di sana, walaupun cuma 1 hari misalnya, ya. Akan tapi ternyata udah selesai mau pulang, ya, terima kasih sama tetangganya. Ya, ini kan orang ada masalah di otaknya, ya. Orang gila ini mungkin kita katakan, ya, ini mungkin ada orang ini gila. Kemudian tidak tahu, ya, sama orang yang telah membantunya, tidak, ya, dia pedulikan, atau dia terima kasih sama orang ini, terima kasih juga sama tetangganya. Ini kan nggak nyambung, ya. Ini sesama makhluk jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Dan untuk Allah Matalul A'la, permisal yang lebih tinggi tentunya. Kalau saja kepada makhluk kita seperti ini, bagaimana lagi dengan Allah tabaraka wa ta'ala yang telah, ya, begitu banyak memberikan kenikmatan demi kenikmatan kepada kita, subhanallah. Ya. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala katakan, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Ya, Allah tabaraka wa ta'ala jadikan, ya, dari bumi itu, ya, buah-buahan, ya. Allah tabaraka wa ta'ala katakan, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samaratin rizqan lakum, ya, minas samarati rizqan lakum. Allah tabaraka wa ta'ala, ya, sediakan dari bumi itu buah-buahan, ya, subhanallah, ya. Buah-buahan ini banyak sekali, ya, jenisnya. Padahal air hujan itu cuma satu, airnya sama kan, yang turun, tidak ada yang turun di Kota Baru misalnya turun air madu, kemudian di Wajo turun air susu, ya. Di Sungai Jawi, ya, turun air kopi gitu ya. Tidak ada, air hujannya sama yang Allah tabaraka wa ta'ala turunkan, ya. Tapi ternyata jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, ya, subhanallah,
ternyata dari biji-bijian itu, dari tanah, ya dari bumi tersebut keluar buah-buahan yang berbeda-beda. Ya subhanallah. Ya, beda-beda rasanya, beda-beda bentuknya. Ya, ada buah jeruk keluar. Ya. Ada semangka, ada nanas, ada durian. Ya. Subhanallah, padahal air hujannya sama. Ya. Ternyata bentuknya pun beda-beda, rasanya pun tidak sama. Ya, beda-beda pula rasanya. Ya, ini subhanallah rezeki dari Allah tabaraka wa taala. Ya, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Ya, Allah tabaraka wa taala katakan ya sebagai rizki bagi kalian, ya rezeki bagi kalian, kata Allah tabaraka wa taala. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ya bukan manusia yang menumbuhkan tanaman-tanaman tersebut, bukan. Ya, dia cuman apa? Ya manusia cuman masukkan benih, ya kemudian ya mungkin dicangkul dulu sama dia, habis itu tunggu kan, nunggu tumbuh sendiri. Ya, bukan mereka yang menumbuhkan, bukan. Allah tabaraka wa taala yang menumbuhkannya. Ya mereka cuma masukkan bibit saja. Allah yang jadikan dia tumbuh menjadi besar, kemudian ya menjadi berbuah dan hasilnya buahnya dinikmati oleh manusia. Subhanallah. Ya, ini namanya jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala dengan apa? Imtinam. Apa itu? Allah tabaraka wa taala mengingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada manusia. Ya. Allah ingatkan kepada manusia tersebut, ya, tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Allah telah ciptakan bumi untuk kalian. Ya. Allah ciptakan langit untuk kalian. Allah turunkan hujan. Ya, siapa yang turunkan hujan? Allah tabaraka wa taala. Ya. Kemudian dari hujan itu Allah jadikan tumbuh-tumbuhan yang banyak sekali, subhanallah. Ya. Dan dari tumbuhan itu ya muncul buah-buahan yang kalian konsumsi. Ini nikmat demi nikmat dari Allah tabaraka wa taala. Ya, Allah ingatkan. Maka setelah Allah ingatkan, apa kata Allah? Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ya. Maka jangan kalian jadikan ya niddan, ya apa? Tandingan. Jangan jadikan sekutu bagi Allah tabaraka wa taala. Ini Allah ingatkan jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Jangan jadikan sekutu bagi Allah tabaraka wa taala. Ya, sedangkan kalian mengetahuinya. Ya. Di sini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kita lihat bagaimana Allah tabaraka wa taala ya berdalil awalnya dengan menggunakan tauhid rububiyah kepada tauhid uluhiyah. Ya, Allah ingatkan bahwa Allah yang menciptakan. Allah ingatkan bahwasanya Allah yang memberikan rezeki. Ya, maka hendaklah kalian ibadahi Rabb kalian yang menciptakan kalian dan yang memberikan rezeki tersebut. Ini adalah tauhid uluhiyah. Ya. Jangan kalian sekutukan dia. Jangan jadikan tandingan baginya. Cukup kalian tauhidkan Allah tabaraka wa taala. Sudah selesai. Karena dia yang memberikan nikmat-nikmat tersebut kepada kalian. Ya. Ini juga jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, barakallahu fiya wa fikum. Ya, kenapa kita hanya beribadah kepada Allah, bukan kepada selainnya? Dikarenakan selain Allah tabaraka wa taala tersebut, baik itu patungkah, nabikah, ya, malaikat sekalipun, ini bukan dia yang menciptakan kalian, bukan. Ya. Orang soleh itu, ya orang soleh, kuburan-kuburan, patung-patung, matahari, bintang, bulan, semuanya bukan dia yang memberikan rezeki kepada kalian, bukan mereka yang menurunkan hujan dari langit, bukan. Ya. Akan tapi rezeki itu semuanya berasal dari Rabb yang satu, berasal dari Allah Azza wa Jal. Ya. Makanya makna yang tepat, yang paling benar dari la ilaha illallah itu bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Ini makna yang kurang tepat jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Akan tapi apa? La ma'budu bihaqqin illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang benar,
kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, tidak ada sembahan yang benar. Artinya ada tidak sembahan selain Allah? Kita jawab ada. Ya, kita lihat ada sebagai manusia yang menyembah Nabi. Ya, mereka sembah alaihi salatu wassalam, padahal Nabi Isa alaihi salatu wassalam tidak pernah minta sembah. Mereka sembah matahari, mereka sembah bulan, mereka sembah patung-patung. Sebagian menyembah orang-orang soleh. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ada yang diibadahi selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tetapi ya, setiap yang mereka ibadahi tersebut, ya, ini adalah batil, yang tidak berhak untuk diibadahi. Ya, semuanya salah, yang tidak berhak. Siapa yang berhak? Yang berhak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, cuman Allah Tabaraka wa Ta'ala saja yang berhak. Artinya ya, semua sembahan itu ya semua tidak berhak, karena bukan mereka yang menciptakan, bukan mereka yang memberikan rezeki, bukan mereka yang menghidupkan, bukan mereka yang mematikan. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, barakallahu fi wa fikum. Ya, setelah Allah Tabaraka wa Ta'ala tekankan tentang makna tauhid la ilaha illallah, yaitu tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, setelah Allah Tabaraka wa Ta'ala tetapkan syahadat yang pertama, kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin menetapkan tentang syahadat yang kedua, yaitu anna Muhammadan Rasulullah, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah, hamba dan utusannya. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apabila kalian ragu, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa in kuntum fi raib, ya, apabila kalian ya terdapat keraguan-raguan dalam diri kalian, mimma nazzalna ala abdina, terhadap apa yang aku turunkan ya kepada hambaku. Ya, kita lihat di sini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan apa? Mimma nazzalna, terhadap apa yang kami turunkan. Ya. Dan yang namanya turun itu dari mana? Dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Dari atas ke bawah. Dan ini juga dalil ya, di antara sekian banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala itu di atas. Ya. Allahu fis sama. Ya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya. Kenapa? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan. Ya, Allah yang menurunkan Al-Qur'anul Karim ala abdina. Ya, kepada siapa? Pada hamba kami, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kalian terdapat keraguan-raguan dalam diri kalian terhadap apa yang kami turunkan, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, berupa Al-Qur'an itu kepada hamba kami, yaitu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bisuratim mim mislih, maka tafaddal, datangkan satu saja surah, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang semisal dengan Al-Qur'an. Wad'u syuhada'akum min dunillah, dan silakan ya panggil ya orang-orang yang dapat bantu kalian, ya saksi-saksi kalian, atau panggil siapakah manusia itu dari hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala, silakan kalian panggil mereka ya selain dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk membuat semisal Al-Qur'an ini, in kuntum shadiqin, apabila benar klaim kalian tersebut. Ya, apabila kalian termasuk orang-orang yang benar. Ya, yaitu apabila tuduhan kalian bahwasanya Al-Qur'an ini adalah bikinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan kalian panggil, kalian bikin yang semisal Al-Qur'an ini. Ya. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, dari awal hingga akhir dunia nanti tidak akan ada yang bisa bikin kayak Al-Qur'an, tidak mungkin. Ya. Dan ini sudah Allah Tabaraka wa Ta'ala tekankan. Ya. Allah tantang manusia. Ya. Tantangan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tafaddal. Ya. Dan kalau seandainya ada orang yang bisa bikin kayak Al-Quran, ya, maka udah selesai, batal syariat Muhammad SAW. Ya enggak? Akan tapi enggak ada. Ya. Dan kita yakin enggak akan ada yang bisa bikin seperti Al-Quran sampai hari kiamat. Enggak mungkin ada. Ya, subhanallah. Sama halnya dengan
ya paman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab. Ya. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka dua tangan Abu Lahab. Ya. Abu Lahab masih hidup, akan tapi telah dikatakan celaka oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sudah ditetapkan sebagai apa? Ini Abu Lahab ini akan mati dalam keadaan kafir dan akan masuk dalam ya neraka Allah. Padahal Abu Lahab masih hidup. Kalau seandainya mendengar itu, Abu Lahab langsung syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Batal dah Al-Qur'an. Ya tidak? Ya. Batal dah syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Rasul yang mulia sallallahu katakan dalam Al-Qur'anul Karim, ya, Rasul sampaikan firman Allah dalam Al-Qur'an bahwasanya Abu Lahab ini celaka dan masuk neraka. Itu Abu Lahab masuk Islam. Ya. Tapi tidak seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Sampai akhir ayatnya, ya, Abu Lahab mati dalam keadaan kafir. Ya. Ini mukjizat yang Allah Taala turunkan ya, dalam Al-Qur'anul Karim untuk Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya sewaktu Allah Taala tantang, ya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya. Tafadhol kalau bisa bikin seperti Al-Qur'an. Kalian ragu terhadap Al-Qur'an, bikin kayak Al-Qur'an ini kalau bisa. Ya. Kalau seandainya kalian benar, ya, bikin, silakan panggil, kumpulkan profesor-profesor. Kumpulkan doktor-doktor, ahli-ahli sastra sedunia dari golongan jin dan manusia. Kumpul, bikin kayak Al-Qur'an. La wallah, tidak akan bisa. Kenapa? Karena ini bukan dari hamba, bukan bikinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan. Ya. Ini dari Allah tabaraka wa taala. Dan di sini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, barakallahu fiya wa fikum. Semoga Allah berkahi ana dan antum semuanya. Sering Allah tabaraka wa taala ya gunakan kata abd, hamba. Seperti dalam ayat ini Allah tabaraka wa taala katakan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Ya, yang Allah turunkan Al-Qur'an ini kepada hamba kami. Ya. Para ulama menjelaskan bahwasanya derajat hamba, ya, derajat hamba Allah merupakan derajat manusia yang paling tinggi. Ya, derajat seorang hamba yang paling tinggi adalah sewaktu mereka ya menghambakan dirinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini derajat manusia yang paling tinggi hakikatnya. Ya. Kenapa? Karena apabila mereka tidak menisbatkan atau tidak menghambakan diri mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka tentu dia akan menjadi hamba, tetap hamba, akan tapi hamba syaitan, akan tapi hamba hawa nafsu. Ya. Kalau dia bukan jadi hamba Allah, maka dia hamba syaitan atau hamba hawa nafsunya. Ya. Maka inilah derajat yang tertinggi dari seorang hamba. Makanya sebaik-baik nama adalah Abdullah, Abdurrahman. Ini sebaik-baik nama kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya Abdullah? Hamba Allah. Apa artinya Abdurrahman? Hamba Ar-Rahman. Ar-Rahman juga nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di sini ada konsekuensi jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, konsekuensi apabila kita mengakui bahwasanya kita ini adalah hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka konsekuensinya adalah kita harus patuh kepada Rabb kita. Kita tidak menyembah kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Konsekuensi kita sebagai hamba, ya kita harus siap diatur. Kenapa? Karena kita hamba. Ya, kita hamba, siap untuk diatur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dan konsekuensinya juga kita harus ridho terhadap apa yang ditetapkan oleh Rabb kita. Kenapa? Kita hamba. Ya, kita hamba, kita ridho terhadap takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah tetapkan kita seperti ini. Ya udah kita ridho ya kepada takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya,
Ya, kita merendahkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, merasa diri rendah, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, harta kita titipan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, tidak ada apa-apanya seorang hamba. Ya, hamba namanya juga. Ya. Kemudian konsekuensinya juga kita harus taat kepada Tuhan kita tersebut, pada Rabb kita, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, kita kerjakan perintahnya, kita jauhi larangan-larangannya. Kenapa? Karena kita adalah hambanya, ya, hamba dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya, Allah menantang semua manusia. Ya, Allah tantang. Ya, profesornya, doktornya, ya, para penyairnya, siapalah orang-orang yang mengaku dirinya pintar, yang mereka tidak percaya dengan mukjizat Al-Quran, yang ada keraguan dalam hati mereka tentang kebenaran Al-Quran. Ya, mungkin dia merasa saya sudah pintar, saya hebat, pendidikan saya tinggi. Ya, ditantang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau Anda ya ragu terhadap kebenaran Al-Quran, tafadhol bikin yang semisal Al-Quran, dan kalian tidak akan pernah bisa, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala alam. Anda rasa ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benar datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.